Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel Garasi Bondan. Nah, bagi Anda yang baru mampir di channel ini berisi tentang seputar mobil bekas dan tips-tips otomotif. Nah, bagi Anda yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk berlangganan video-video dari kami. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah city car dikeluaran dari Toyota, yaitu Toyota Agya tahun 2019 tipenya G yang otomatis transmisi. Nah, nanti bagaimana eksteriornya, kemudian interiornya seperti apa, kemudian nanti akan saya ceritakan bagaimana impresi mengemudinya di Toyota Agya ini. Karena ini memang sesinya kecil dan semua serba kecil ya, nanti saya akan ceritakan bagaimana rasanya mengendarai mobil kecil ini di badan sebesar ini. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tonton terus ya video ini sampai selesai. Nah. Oke teman-teman, ini adalah mobilnya Toyota Agya tahun 2019 tipe G otomatis. Nah teman-teman bisa lihat sendiri kondisinya masih sangat layak karena memang tahunnya masih baru ya. Ini sekarang saya syuting di tahun 2021 bulan Juni, dan ini mobil tahun 2019 bulan Juli ya. Oke, seperti ini yang tipe G otomatis transmisi. Untuk headlampnya dia sudah mendapatkan proyektor terpisah dengan yang high beamnya ya. Kalau yang high beamnya dia masih halogen dan proyektornya juga masih halogen, tapi dia sudah proyektor ya untuk low beamnya ya. Kemudian untuk sennya dia masih bohlam biasa, tidak menggunakan LED ya. Oke, kita ke tengah, kita dapat grill seperti garis lurus saja sini. Ini chrome, ada logo Toyota di tengah. Kemudian sebelah kanan sama ya, dan di bawah sini kita dapat fog lamp dengan finishing pinggir-pinggirnya itu plastik hitam. Oke, seperti ini ya modelnya teman-teman. Untuk yang tahun 2019 lumayan cakep. Kita ke samping teman-teman. Di samping kita lihat rodanya. Ini masih ori, memang warnanya two tone seperti ini. Dia ada warna alloynya dan ada warna gunmetal untuk dasarnya. Profilnya itu 175/65 ring 14. Ini bahan bawaannya masih GT radial. Oke, seperti itu. Di sini ada emblem dual VVTi, dan di sini spionnya sudah dilengkapi dengan turning lamp. Tapi ini masih manual untuk melipatnya ya. Jadi kalau yang tipe G dia masih manual. Tapi sudah dilengkapi dengan electric mirror. Sudah electric mirror. Kalau kita lihat sepintas seperti Toyota Avanza keluaran 2012 hingga 2015 ya, yang sebelum Grand New itu. Mirip-mirip Veloz yang awal-awal itu. Oke, kita ke samping lagi. Untuk handle pintunya masih model tarik ke atas ya, masih pop up seperti ini, dan kita dapat cat molding warnanya chrome. Ini memang asli ya, bukan tambahan. Dia warna chrome seperti itu. Kemudian sudah dilengkapi dengan door visor atau talang air ya. Sambil lihat kondisinya seperti itu, warna merahnya masih ori ya. Oke, kita ke belakang. Di sini kita lihat tail lampnya, dia LED ya. Yang ini untuk lampu kotanya dia LED, kemudian untuk lampu remnya seperti itu, dan ada lampu sen dan lampu atretnya dia masih bohlam biasa.
Oke, kita lihat ke tengah. Seperti ini tampilannya teman-teman. Di sini ada mata kucing di bawah situ itu, dan sudah dilengkapi dengan sensor parkir, tapi belum dilengkapi dengan kamera karena memang head unitnya belum ada LCD-nya ya untuk tipe G ya. Sudah dilengkapi dengan spoiler dan ada high mount stop lamp. Tapi untuk antenanya dia belum shark fin ya, dia masih model tarik. Oke, dari belakang seperti ini teman-teman, kondisinya masih mulus semua. Sebelah kanan dia ada logo Toyota di tengah dan emblem Agya 1,2G. Ini yang model baru yang sudah dual VVT-i, yang sudah facelift ya teman-teman. Seperti ini bentuknya, kita lihat muter. Nanti kalau misalnya tertarik dengan mobil ini bisa janjian ya dengan saya, yang saya sertakan nomornya di kolom deskripsi. Ini mobil plat AB, jadi kondisinya seperti ini, dan mobilnya ada di Jogja ya, di daerah Sleman. Oke, sebelum kita masuk kita liatin kuncinya. Kuncinya seperti ini teman-teman, dia sama seperti dengan Avanza dan teman-temannya. Seperti itu, tidak smart key seperti Avanza biasa ya. Oke, kita masuk teman-teman. Nah, kita begitu buka pintu disambut dengan door trim hitam, dan ada door trim di sini ada kain, ada warna emas-emasnya kayak gitu ya, motifnya seperti itu. Kemudian ini warnanya silver ya. Kemudian untuk power window-nya dia yang auto, hanya yang di driver. Di situ ada cup holder 1 dan letak speakernya di situ. Oke, kita lihat untuk joknya, kondisinya seperti ini ya, masih bersih semua, dan fungsinya hanya di reclining ya dan sliding, tidak ada lift adjuster. Oke teman-teman, kita masuk. Nah, untuk bagian kanan dari driver ada AC ya, yang bisa ditutup dengan ring chrome seperti ini, dan di bawahnya ini dummy dan electric mirror, tidak bisa retract spion, tidak bisa lipat spion elektrik tapi manual, tapi sudah dapat electric mirrornya. Kemudian di sini ada storage kecil, dan di bawahnya untuk membuka kap modelnya seperti ini. Oke, ke lingkar setir kita nyalain dulu ya mobilnya. Oke, lingkar setirnya seperti ini ya, mungil kecil tapi sudah lengkap. Dia palang 3 dengan kanan kirinya warna silver seperti ini, dan ada untuk pengaturan audio ya, sudah seperti itu. Di balik setir kita ada pengaturan untuk wiper, hanya depan dan belakang, tidak ada pengaturan jeda intermittennya. Kemudian di sebelah kanan ada pengaturan fog lamp, lampu senja dan lampu utama. Oke, kemudian untuk speedometernya kita lihat itu modelnya seperti itu, belum Optitron ya, dia harus dinyalakan lampu senja kalau menyalakan backlightnya. Ada tachometer, speedometer, kemudian ini information display-nya ya, ada konsumsi bahan bakarnya, kemudian range-nya, kemudian odometernya, ada trip A, trip B, seperti itu. Di situ ada penunjuk transmisi. Oke, kita ke tengah teman-teman. Jadi di sini ada AC yang paten ya. Di pinggir-pinggirnya ini warnanya silver ya, plastik keras semuanya, tapi solid ya, tidak ada yang renggang-renggang, masih bagus semuanya. Kemudian ini head unitnya bawaan seperti ini, belum ada LCD-nya. Kemudian di bawahnya lagi ada pengaturan AC. Ini untuk pengaturan fan-nya, kemudian ini untuk pengaturan suhunya, dan di sini untuk sirkulasi udaranya dari luar. Oke, cukup lengkap ya. Kemudian di bawah di sini ada storage lagi, dan itu ada kayak lighter seperti itu. Cup holder 2 di depan transmisi ya. Oke, kanan kiri, dan ini transmisinya otomatis.
Kalau Anda pernah punya sedan otomatis tahun 90-an ya jadi ingat seperti ini ya. Jadi kayak all new Corolla, Great Corolla itu bentuknya seperti ini nih. Ya, modelnya seperti ini. Jadi ingat sini besi persis ya kayak gini, cuman ini nggak ada krum-krumannya kalau dulu. Mantap. Oke, kita lihat ke kiri dulu ya. Untuk glove box-nya seperti ini, kecil. Ada airbag-nya tadi di setir dan di penumpang. Sebelah kiri sama, hand grip-nya dia mode paten. Kemudian untuk airbag, informasi airbag tapi tidak ada cerminnya di sini, sun visor-nya ya. Kemudian di sini sebelah kanan juga tidak ada cerminnya, sun visor-nya. Kemudian spion tengah paten, tidak ada anti silonya, dan ini ada lampu bacanya. Oke, seperti itu. Di sini ada handremnya dan ada satu cup holder. Sebelah kiri sama ya door trimnya, tapi untuk power window-nya hanya pengaturan yang sebelah kiri saja. Oke, sekarang saya akan paskan posisi duduknya. Nanti kita akan ke baris kedua seberapa luas. Oh iya, ada yang ketinggalan tadi. Untuk setirnya ini belum dilengkapi fungsi tilt steering, jadi ini paten ya, tidak bisa dinaik turunkan. Oke, itu aja. Kita ke baris kedua. Baris kedua seperti ini, door trimnya sama seperti depan, namun tidak ada balutan kain di sini. Jadi ini full plastik. Dan di sini finishingnya warna silver, sama seperti depan. Ada satu cup holder di sini dan ada speakernya. Nah, kita lihat bentuk joknya ya. Headrestnya dia ada 3 ya. Kemudian untuk seatbeltnya juga lumayan lengkap ya. Dan ini sudah isofix. Ya, sudah isofix semua. Jadi Anda bisa bawa car seat untuk baby ya, seperti itu. Tidak ada armrestnya, nah tapi untuk headrestnya dia ada 3 lengkap. Yuk kita masuk, kita coba masuk. Oke, untuk joknya lumayan empuk ya, lumayan empuk dan lumayan longgar juga, karena memang joknya ini saya nilai agak tipis-tipis ya. Tapi ini saya posisi mengendari saya tadi saya tinggi 174, masih kita dapatkan sekitar 5 ya, 5 jari seperti itu. Dan ya nih kita lihat untuk posisi headrestnya dia tidak nyampe di kepala, kita harus naikkan ya. Jadi kita harus naikkan dulu baru nah seperti itu baru kita nyaman. Untuk headroomnya ya lumayan ya, 1 jari kurang lebih. Kemudian ada hand grip di sini. Dan tangan kita tersangga di door trim sini ya, sebagai armrest bisa juga. Tapi kecil ya, ini kecil banget. Tapi lumayan. Oke, untuk joknya empuk. Dan yang jadi kekurangan tadi cuman headrestnya tidak tersangga kalau tidak dinaikkannya. Seperti itu. Untuk seatback ya, untuk seatbeltnya tadi yang depan dia modelnya paten ya teman-teman, lupa saya menyampaikan tadi, dia modelnya paten, tidak bisa dinaik turunkan. Tapi kalau yang belakang juga paten juga. Dan ada di atas yang untuk tengah. Oke, kondisi joknya semua masih bagus ya teman-teman, dia masih bagus semua joknya, kondisinya. Headrestnya kalau yang depan ini modelnya paten ya. Oke, setelah ini kita lihat bagasinya. Ya, kalau mau membuka bagasi kita dari sisi driver kita tarik. Oke, seperti itu. Nah, ini seharusnya ada separatornya, tapi mungkin lagi dibersihkan. Kita lihat untuk ban serepnya, dia profilnya sama, cuman velgnya modelnya bukan racing ya, velg baja. Oke, lumayan luas ya, 3 galon mungkin muat ya, sekitar 3 galon. Seperti itu untuk bagasinya. Dan di sini sudah dilengkapi dengan penutup rapi semuanya. Oke, sekarang kita lihat ke mesin. Kita lihat untuk kondisi mesinnya seperti ini ya teman-teman. Sudah dilengkapi dengan peredam panas. Kapasitas cc nya di 1197 atau 1200 cc.
menghasilkan tenaga 88 horsepower di 6000 rpm, dan torsinya itu 107 Nm di 4200 rpm, dan dia transmisinya matic, memiliki tangki bahan bakar 33 liter ya, cukupan untuk mobil sekelas city car. Mobilnya kecil ya, dia sudah teknologi baru yang dual VVT-i. Nah, ini lihat dual VVT-i seperti itu. Dia sudah menggunakan electric power steering dan remnya sudah ABS. Ya, tuh remnya sudah ABS. Oke, cukup dari mesin kondisinya seperti itu. Oke, sebelum kita jalan, saya akan mengomentari seperti biasa untuk kondisi tempat duduknya. Ini headrestnya tidak pas karena memang model paten, jadi tidak bisa dinaikkan dan diturunkan seperti itu. Jadi kalau Anda badannya tinggi 174 cm ya seperti ini. Jadi tapi untuk sayapnya cukupan ya, Gue lihat untuk sayapnya cukupan dan cukup empuk. Tapi menurut saya untuk panjangnya, untuk panjang joknya dan lebarnya itu kurang sedikit, jadi kaki kita tidak tersangga dengan sempurna ya. Sudah itu aja, karena memang ini mobil city car, jadi saya maklumi dengan kondisi jok yang kecil-kecil agar kondisi di kabin itu agak terlihat lebih lega ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita langsung melakukan test drive saja. Saya akan ceritakan bagaimana kondisi mobil Agya tahun 2019 yang sudah jalan 30.000 km tahun 2019 ya, tipe G automatic. Oke, langsung kita jalan. Oke, kita langsung jalan menggunakan Agya tahun 2019 tipe G automatic transmisi ya. Memang kacanya juga kecil-kecil ya, jadi mobil ini memang semuanya serba kecil, jadi terlihat orangnya besar banget gitu, karena memang ini mobilnya kecil banget, city car ya. Yang saya rasakan pertama kali menyetir Agya tipe G tahun 2019 automatic ini, transmisinya walaupun konvensional tapi dia perpindahan giginya itu halus banget, tidak terasa menyendal, rasanya apa ya, tidak terasa menghentak gitu ya. Ini saya kick down tuh, dia memang smooth banget. Memang di mesin yang dual VVT-i ini mungkin seperti itu ya, jadi dia untuk perpindahan transmisinya juga lebih diperhalus, tapi untuk akselerasinya mungkin agak sedikit berkurang ya. Tapi nanti kita coba ya, kita coba seperti biasa di tol seperti apa. Walaupun ini mobil kecil, kita harus coba seperti apa sih, seberapa agresif dia mesin 1200 cc nya yang dual VVT-i yang baru ini. Nah, untuk road noise nya otomatis ya, dengan mobil harga segitu, ini kelasnya kelas LCGC, road noise nya masih masuk banget, karena memang saya lihat untuk karpet dasarnya itu juga tipis-tipis semua, untuk bahan-bahan plat-platnya ini semua tipis, jadi wajar ya kalau suara road noise nya itu berisik banget. Solusinya, jika Anda punya Agya seperti ini, mungkin bisa dibelikan peredam ya, peredam tambahan pada plat dasarnya, kita tempel ya 1 lembar hingga 2 lembar bisa. Kemudian untuk karpet dasarnya nanti ditambah yang model-model kain seperti itu ya. Kemudian untuk door trim-nya juga nanti bisa ditambah peredam untuk mengurangi bising dari kanan kirinya. Ini juga untuk suara kanan kirinya juga masuk banget, jadi ada motor lewat tuh itu kedengaran banget ya. Saya tidak tahu pada saat kondisi hujan ini, karena memang pada saat saya pakai ini belum ketemu hujan, maksudnya belum ketemu hujan, jadi saya tidak bisa ceritakan gimana kondisi hujan yang berisik atau enggaknya. Yang jelas kalau dari situasi seperti ini yang road noise-nya masih masuk, kemudian suara kanan kirinya juga masih terdengar, pasti suara hujannya akan pasti berisik di atap ya. Solusinya yaitu Anda juga tambahkan peredam di bagian atapnya.
Kemudian yang terakhir baru Anda bisa ganti bannya menggunakan ban yang tipe silent. Ya, banyak sekali di aftermarket ya. Jadi ban-ban yang silent apa saja Anda tanyakan di toko ban. Itu banyak sekali pilihannya. Oke, dari kenyamanannya seperti itu. Untuk suspensinya selama ini saya masih merasakan nyaman ya. Tidak mengalami goncangan karena ini memang jalannya masih lurus-lurus saja, masih tidak ada jalan rusak. Sebentar lagi nanti saya akan coba di jalan yang sedikit berbatuan dan paving ya, bagaimana rasanya di Agia 2019 ya. Kita coba di jalan paving yang tidak rata ya. Ini nanti juga ada polisi tidur yang lumayan gede-gede. Nah, Anda bisa lihat di kamera depan itu paving ya, banyak paving. Nah, ini ada polisi tidur, kita bablas. Oke, jadi suspensi depannya itu empuk, belakangnya juga ribonnya juga nggak terlalu cepat, jadi masih kadar nyaman ya. Ini walaupun city car tapi kategori empuk ini. Dan ini kita lihat pavingnya nggak rata semua tuh, lihat. Nah, masih saya bilang ini empuk ya untuk Agia nih. Oke, untuk belakang biasanya saya komentar belakang itu ribonnya terlalu cepat, jadi saya kayak terpental gitu ya walaupun duduk di sisi driver, tapi ini enggak. Tapi mudah-mudahan dengan suspensi yang empuk ini tidak mengalami limbung pada saat kecepatan tinggi ya. Nanti kita coba di ring road bagaimana dia sigapnya untuk suspensinya ya. Nah, ini kita ada jalan jelek nih, tidak rata nih. Oke, empuk. Oke, empuk banget. Mantap ini. Kondisinya masih sempurna semua, untuk suspensinya tidak ada bunyi-bunyi. Oke, jadi menurut saya di kelas LCGC ini termasuk empuk ya. Depan, belakang oke semua. Tidak ada masalah di faktor kenyamanan ya. Oke, setelah ini kita akan coba di jalan ring road. Nah, ini ada polisi tidur lagi. Oke, tidak ada masalah. Jadi suspensi belakangnya tidak terlalu terpental ya, tidak, ribonnya tidak terlalu cepat. Dia sanggup menahan dengan beban yang sudah disesuaikan seperti itu. Oke, habis ini kita akan coba di ring road atau di jalan bebas hambatan. Nanti kita akan coba performanya seperti apa mesinnya di 1200 cc dual VVT-i. Oke teman-teman, kita sudah sampai di ring road. Nah, nanti akan saya coba akselerasi di sini. Nanti akan saya perlihatkan gambar yang ada di speedometer ya. Jadi Anda bisa lihat ya seberapa gesit dia untuk transmisinya dan mesinnya yang dibekali 1200 cc ini. Untuk info, untuk transmisinya dia masih konvensional 4AT, jadi belum CVT ya, belum CVT seperti rival-rivalnya, jadi dia masih 4AT. Jadi Anda bisa nilai sendiri mobil ini kencang apa enggak. Jadi sebenarnya untuk city car ini tidak perlu kencang-kencang ya, tapi city car itu perlu gesit, torsi yang gede ya, karena untuk dalam kota, untuk stop and go, kemudian untuk di dalam kota pasti sering pindah-pindah giginya. Kemudian yang terakhir adalah irit ya, pasti city car itu yang diinginkan adalah irit, tidak butuh yang lain-lain. Jadi irit, kemudian transmisinya halus, perpindahan giginya, kemudian torsinya lumayan gede ya, jadi gesit ya. Untuk speednya tidak diperhitungkan karena memang ini dalam kota, tidak digunakan untuk keluar kota. Jadi mayoritas penggunaan city car atau hatchback seperti ini di dalam kota. Oke, setelah ini kita akan coba tes ya seberapa kencang. Nanti teman-teman bisa lihat untuk video yang saya sorot di speedometer. Oke, saat ini kita sudah lihat lumayan longgar jalannya ya. Saya akan coba kick down
setelah ini. 1, 2, 3. Lumayan kencang ya. Jadi tenaganya itu ngisi pada saat sudah 60 km/jam ke atas. Oke teman-teman, seperti itulah tes kita dan review pada Toyota Agya tahun 2019 tipe G automatic transmisi. Sebagai kesimpulan, mobil ini masih layak sekali untuk bodi-bodinya, semua masih mulus, tidak ada bekas nabrak dan bekas accident lainnya. Kemudian interiornya juga masih bagus semua, tidak ada bolong-bolong karena rokok, dan kondisi interiornya juga tidak bau. Untuk hasil tesnya, suspensinya itu saya bilang mobil ini empuk ya. Saya tidak nyangka loh di Toyota Agya dengan kelas LCGC itu dengan suspensi seperti itu tuh saya acungkan jempol. Oke, karena kondisinya empuk sekali, suspensi depan maupun belakang itu menurut saya empuk banget. Kemudian untuk tenaga mesinnya ya, tenaga mesinnya itu lumayan. Dari video yang saya tadi lakukan untuk mesinnya saya kick down, itu cukup agresif sekali, dia cukup cepat sekali. Dari 60 ke 80 itu lumayan cepat ya. Artinya kita tidak menginginkan di mobil ini bisa lari kencang banget ya. Setidaknya di tenaga mesinnya kita bisa dapatkan tenaga yang cukup dari mobil ini. Jadi tidak ada masalah di tenaga mesinnya, tidak terlalu lemot banget. Nah kemudian pada saat saya jalan 80 km/jam, saya coba agak bermanuver gitu juga gejala limbungnya ya. Walaupun limbung ya, tapi ini limbungnya itu masih wajar ya. Ini limbungnya masih wajar sekali, tidak terlalu limbung sekali ya, wajar lah. Di kelas LCGC ya pasti ada limbungnya, tapi ini masih kategori wajar ya teman-teman. Kita tidak bisa melihat dari covernya ya. Jadi ini walaupun LCGC dengan harga segitu, ternyata itu yang dibutuhkan untuk kita ini di dalam kota. Mobilnya nyaman, empuk, irit ya. Ini selama saya jalan, kita lihat di average bahan bakarnya di MID itu sekitar 113,5 sampai kadang-kadang 114. Artinya ini mungkin realnya ya sekitar 112. Itu udah sangat irit ya, karena ini BBM saya menggunakan Pertalite. Itu cukup irit menurut saya. Dan yang terakhir adalah harganya. Jadi harganya ini masih tergolong murah sekali dibandingkan mobil-mobil yang sekelas ini. Itu masih banyak yang di atasnya. Oke teman-teman, cukup sekian video dari kami. Kalau Anda berminat dengan mobil ini, silahkan hubungi di nomor yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Kita janjian dulu. Saya ada di kota Jogja, di area Sleman. Mobil ini masih mulus semuanya. Anda bisa lihat tadi video-videonya. Kondisi eksteriornya, interiornya, kondisi mesinnya semua masih sehat-sehat semua. Kaki-kakinya tidak ada bunyi-bunyi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk berlangganan video-video dari kami. Kita undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.